Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita memulai ngaji kitab Takribul Wusul ila Ilmil Usul yang dikarang oleh Abul Qasim Ibnu Juzai Al-Gharnati. Kitab Takribul Wusul ila Ilmil Usul merupakan kitab tingkat akhir di level mubtadi. Ya, jadi setelah Thalibul Ilmi mempelajari kitab Al-Waraqat dan syarah-syarahnya, terutama syarah Al-Mahalli, maka sebelum pindah pada kitab-kitab ilmu usulul fikih tingkat menengah, maka terlebih dahulu sebaiknya mempelajari kitab Takribul Usul ini. Sebelum mempelajari kitab Lubul Usul dan syarahnya atau Al-Luma dengan syarahnya, maka sebaiknya didahului terlebih dahulu dengan mengkaji, mempelajari, mendalami kitab Takribul Usul ila Ilmil Usul. Kenapa? Karena kitab ini sangat penting sekali, jembatan yang sangat penting sekali untuk masuk pada kitab-kitab ilmu usulil fikih di tingkat menengah. Kalau sudah hatam mempelajari takribul usul ila ilmil usul, maka kitab-kitab selanjutnya ini sangat mudah sekali untuk bisa dipahami. Cuman kalau hanya mempelajari kitab Al-Waraqat dengan syarahnya, kemudian langsung pindah ke kitab-kitab tingkat menengah, maka ada sedikit kesulitan. Nanti akan ada sedikit kesulitan untuk memahami tingkat kitab-kitab usulul fikih di tingkat menengah ini. Karena kitab-kitab usulul fikih di tingkat menengah itu sudah menawarkan, sudah menampilkan banyak ragam pendapat ulama. Nah, sehingga perlu jembatan lagi sebelum masuk ke kitab usul fikih tingkat menengah. Yaitu yang paling baik di antara kitab-kitab yang ada adalah kitab Takribul Usul ila Ilmil Usul. Namun sebelum kita memulai membaca, mengaji kitab ini, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada muallif kitab ini, yaitu Al-Imam Asy-Syahid Abil Qasim Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mashhur Bibni Juzai Al-Gharnati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah muqaddimah, pengantar dari penulis, yaitu Al-Imam Ibnu Juzai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu, dan semoga memberikan rahmat ta'zim Allahu siapa Allah ala sayyidina atas junjungan kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi dan para sahabat Nabi Muhammad, wa sallama dan memberi keselamatan siapa Allah. Qala Syekhul Faqihul Ustadzul Alimu Abul Qasimi Ibnu Ahmad Ibnu Juzai rahimahullahu taala, semoga merahmatihu terhadap Ibnu Juzai. Allahu taala siapa Allah taala maha luhur siapa Allah.
Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah al-jannata pada surga mathwahu sebagai tempat tinggalnya Ibnu Juzai. Amina ay istajib. Alhamdulillahi adapun segala puji lillahi ialah hanya milik Allah. Alladzi yang rafa'a mengangkat siapa alladzi atau Allah bil ilmi sebab ilmu darajati ahlihi terhadap kedudukan para pemilik al-ilmu wa ajzalah dan melimpahkan siapa Allah sawabahum terhadap pahala mereka ahli ilmi alaktisabihi atas usaha memperoleh al-ilmu wa ala naklihi dan atas memindah al-ilmu, yaitu maksudnya menyebarkan ilmu. Yang dimaksud dengan nakal ini adalah mentransfer dan menyebarkan, mengajarkan ilmu yang diperoleh. Kama an'ama sebagaimana an'amah telah memberikan nikmat siapa Allah alaihim atas mereka ahlul ilmi bitaufiqi dengan pertolongan atau dengan kemudahan lidarsihi untuk mempelajari al-ilmi wa hamlihi dan membawa al-ilmi wa hamlihi dan membawa atau menjaga al-ilmi wa salawatullahi dan adapun rahmat ta'zim Allah wa salamuhu dan keselamatan Allah ala sayyidina ialah semoga atas junjungan kita Muhammadin yaitu Nabi Muhammad khatami anbiya'ihi penutup para nabinya Allah wa rusulihi dan para utusan Allah alladzi yang ini sifat dari Muhammadin alladzi yang hada mengarahkan yang menunjukkan alladzi yang hada menunjukkan atau mengarahkan siapa alladzi kafatal khalqi terhadap seluruh makhluk ila minhajil haqqi terhadap jalan kebenaran wasubulihi dan jalan-jalan al-haq wa balagha dan balagha ini artinya melebih-lebihkan, tapi yang dimaksud di sini adalah totalitasnya. Wa balagha dan totalitas siapa alladzi fi tablighi risalati di dalam menyampaikan pesan kerasulan biqaulihi dengan sabdanya Nabi atau alladzi biqaulihi dengan sabdanya alladzi wa fi'lihi dan perbuatan alladzi badala mengerahkan siapa alladzi juhdahu terhadap kemampuannya alladzi fi iqamati dinillahi di dalam menegakkan agama Allah wa bayani far'ihi dan menjelaskan cabang dinillah wa aslihi dan prinsip atau pokok dinillah wa aslihi dan pokok atau prinsip dinillah hatta zahara hingga zahara tampak misdaku qaulil maliki apa kebenaran firman raja, yang dimaksud ini ada Allah. Misdaku qaulil maliki apa kebenaran firman raja, jalla maha agung jalaluhu apa keagungannya al-malik, yaitu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Huwa adapun Allah alladzi ialah yang arsalah mengutus siapa alladzi rasulahu terhadap utusannya alladzi bil huda dengan petunjuk wa dinil haqqi dan agama kebenaran liyudhhirahu agar menampakkan atau memenangkan siapa alladzi hu terhadap dinil haq alad dini kullihi atas agama kullihi seluruh ad-din kullihi seluruh ad-din wa radhiya dan semoga ridha Allahu siapa Allah an ahli baitihi dari ahlu baitnya alladzi at-tahirina yang suci. Ahlul bait ini adalah keluarga inti Nabi atau keluarga inti Nabi alladzi wa radhiya dan semoga ridha Allahu siapa Allah an ahli baitihi dari keluarga inti alladzi
at-tahirina yang suci mereka, ahli baitihi, wa ashabihi dan para sahabatnya alladzi al-akramina yang mulia mereka. Wa hasyarona dan semoga mengumpulkan siapa Allah kepada kita ma'ahum beserta mereka ahli baitihi wa ashabi tahta dhilali arsyihi di bawah naungan singgasananya Allah yaumala dhillah di hari tidak ada apa naungan ghairu dhillihi selain naungan Allah ghairu dhillihi selain naungan Allah. Amma ba'du ay amma ba'dal basmalah walhamdalah wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Amma ba'du adapun setelah itu membaca basmalah, membaca sholawat, membaca hamdalah. Fa innal uluma maka sesungguhnya apa disiplin-disiplin ilmu yang dimaksud dengan al-ulum di sini adalah al-funun, yaitu disiplin-disiplin ilmu. Fa innal ulumah maka sesungguhnya apa disiplin-disiplin ilmu ala salasati adrubin ialah atas 3 macam. Ilmin akliyin yaitu ilmu rasional. Wa ilmin nakliyin dan ilmu tekstual. Wa ilmin dan ilmu ya'khudhu yang mengambil apa ilmu atau ilmin ini wa ilmin dan ilmu ya'khudhu yang mengambil apa ilmin minal akli dari akal dari rasio wan nakli dan nakl dan dari teks bitorfin dengan satu bagian falidhalika dan karena itu ya'khudhu minal akli wan nakli bitorfin falidzalika dan karena itu ya'khudhu minal akli wan nakli bitorfin asyrafa mendekati apa ilmin kembali ke ini asyrafa mendekati apa ilmin fi syarafi di dalam kemuliaan ala a'la syarafin atas paling tingginya kemuliaan atau puncak kemuliaan. Jadi ilmu itu ada yang disebut dengan ilmun akliyun, ilmu rasional murni, dan ada yang disebut dengan ilmu tekstual murni, dan ada ilmu yang unsur rasionalnya ada dan unsur tekstualnya ada. Jadi gabungan antara rasio dan teks. Ada ilmu yang al-jami bainal ma'kul wal mangkul, yang memadukan, yang menggabungkan antara rasio dan teks. Apa itu ilmu yang demikian yang nomor 3 ini? Yang nomor 3 ini adalah ilmu usulul fikih. Wahuwa dan adapun ilmin ya'khudhu minal akli wan nakli bitorfin, ilmu usulul fikih ialah ilmu usulul fikih. Alladhi yang imtazaja bercampur atau melebur. Alladhi imtazaja yang melebur fihi di dalam alladhi al-ma'kulu apa ma'kul. Ma'kul ini artinya rasionalitas bil mangkuli dengan tekstualitas, dengan tekstual. Unsur rasionya ada, unsur teksnya juga ada. Ini adalah ilmu usulil fikih. Karena itu ilmu usulil fikih ini merupakan ilmu yang sangat bernilai sekali, ilmu yang sangat tinggi sekali nilainya. Bahkan Imam Ibnu Juzai mengatakan di sini asyrafa fi syaraf ala a'la syaraf. Ilmu usulul fikih ini nilainya itu hampir mencapai puncaknya. Hampir mencapai puncak dari ilmu-ilmu yang lain. Karena menggabungkan antara al-ma'kul dan al-mangkul. Menggabungkan antara rasio dan teks.
Kemudian washtadda ini di dalam naskah yang lain ini bukan wa in akbalah, ya. Wa in akbalah bukan, tapi washtadda, ya. Dan saya sendiri lebih condong pada naskah yang mengatakan ini washtadda, yaitu sangat kuat, ya. Wa in akbalah ini enggak ada innya. Washtadda dan sangat kuat apa ilmu usulil fikih atau alladzi. Washtadda dan sangat kuat apa alladzi alan nazri atas nazar. Nazar ini yaitu penalaran, ya. Atau ya penalaran, al-bahsud daqiq kalau bahasa Arabnya itu adalah al-bahsud daqiq. Washtadda dan sangat kuat apa alladzi alan nazri atas menalar fid dalili di dalam dalil, wadl madluli dan madlul. Madlul ini adalah makna yang ditunjuk oleh dalil atau isi dari dalil itu. Jadi ilmu usulul fikih itu selain menggabungkan antara rasio dan teks, juga ilmu usulul fikih sangat kuat di dalam membahas, mengkaji dalil dan makna yang dikandung oleh dalil itu. Termasuk hukum yang dikandung oleh sebuah dalil itu sangat kuat sekali ilmu usulul fikih itu. Sangat memperhatikan sekali. Wa innahu dan sesungguhnya siapa Allah la ni'mal aunu ialah sungguh sebaik-baik penolong ala fahmi kitabillahi atas memahami kitab Allah wa sunnatir rasuli dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahika dan cukup bagimu min ilmin dari ilmu yartaki yang naik an-nadhiru siapa orang yang menekuni fihi di dalam ilmi, fihi di dalam ilmin, ya. An hadidi rutbatil muqallidina dari rendahnya posisi para muqallid ila rafi'i darajatil mujtahidina pada tingginya kedudukan para mujtahid. Jadi ilmu usulul fikih ini adalah ilmu yang bisa mengantarkan seseorang itu untuk mencapai level mujtahid. Atau kalau tidak sampai pada level mujtahid, ini sampai minimalnya ini. Apa minimalnya? Wa aqallu ahwalihi dan adapun paling sedikitnya atau minimalnya keadaan-keadaan an-nazir, keadaan-keadaan an-nazir yaitu orang yang menekuni ilmu usul fikih, ayya'rifa ialah mengetahui siapa an-nazir wujuhat tarjihi terhadap sisi-sisi at-tarjih, menguatkan satu dalil dengan dalil yang lain. Fayufarriqo maka membedakan siapa an-nazir bainar rajihi di antara yang unggul atau yang kuat wal marjuhi dan yang lemah, yang diungguli atau yang lemah. Nah, orang yang mempelajari yang menekuni ilmu usulul fikih mungkin saja tidak bisa mencapai level mujtahid, tapi minimal bisa mengetahui untuk membedakan mana dalil yang rajih, mana dalil yang marjuh, mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah, mana dalil yang lemah, mana dalil yang kuat. Minimal itu, ya, yang bisa diperoleh oleh orang yang menekuni mempelajari ilmu usulul fikih. Wa yumayyiza dan membedakan siapa an-nazir bainas sakimi di antara yang sakim. Sakim ini artinya tidak valid, ya. Cacat. Sakim ini artinya cacat atau invalid, tidak sahih. Wa yumayyiza dan membedakan siapa an-nazir bainas sakimi di antara yang cacat wa sahihi dan yang sahih, antara yang invalid dan yang valid. Jadi orang yang mempelajari yang menekuni ilmu usulul fikih ini bisa membedakan mana dalil yang sahih, yang invalid, dan mana dalil yang valid. Mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang tidak kuat.
Ini minimal itu. Wa ini merupakan alasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Juzai, alasan beliau mengarang kitab ini. Motivasinya apa? Wa ini dan sesungguhnya siapa aku ahbabtu ialah ingin siapa aku ayyadriba untuk atau agar ya, untuk memperoleh bagian ibni siapa anakku Muhammad yaitu Muhammad as'adahullahu semoga membahagiakanhu terhadap ibni Muhammad Allahu siapa Allah ayyadriba ibni Muhammad fi hadzal ilmi di dalam ilmu ini yaitu ilmu usulil fikih bisahmihi dengan anak panahnya ibni fasannaftu maka menulis siapa aku atau menyusun siapa aku fasannaftu maka menyusun siapa aku hadzal kitab terhadap kitab ini birosmihi dengan potret ibni Muhammad wawasamtuhu dan menandai siapa aku terhadap hadzal kitab biwasmihi dengan tanda ibni Muhammad lian syata agar supaya semangat atau giat siapa ibni Muhammad lidarsihi untuk mempelajari hadzal kitab wa fahmihi dan memahami hadzal kitab. Jadi motivasi dan tujuan Al-Imam Ibnu Juzai mengarang kitab ini yaitu agar anaknya yaitu yang bernama Muhammad semangat mempelajari ilmu usulul fikih. Khususnya mempelajari kitab Takribul Usul ini. Wa awwaltu dan mengandalkan aku atau bersandar siapa aku fihi di dalam hadzal kitab alal ikhtisari atas ringkas meringkas wat takribi dan takrib ini artinya mendekatkan atau menyederhanakan. Jadi kitab ini disusun oleh Al-Imam Ibnu Juzai dalam bentuk ringkas ya dan sederhana. Karena itu kitab ini diberi nama dengan Takribul Wusul ila Ilmil Wusul. Mendekatkan sampai kepada ilmu usulul fikih. Karena kitab ini disusun dengan sistematika yang sangat sederhana dan ringkas. Ma'ahusni tartibi disertai bagusnya tertib penyusunan atau sistematika wat tahdzibi dan penyuntingan. Tahdzib ini atau penyuntingan ya. Tahdzib penyaringan atau penyuntingan. Kalau sekarang itu dikenal dengan editorial ya. Nah, ada istilah penyuntingan ya. Ma'husni tartibi disertai bagusnya penyusunan atau sistematika wat tahdzibi dan penyuntingan wa qassamtuhu dan membagi siapa aku terhadap hadzal kitab ila khamsati fununin pada 5 funun disiplin ilmu. Tahu disiplin maksudnya funun di sini adalah disiplin ilmu yang akan dibahas di dalam kitab ini. Al-fannul awwalu adapun disiplin yang pertama fil ma'arifil aqliyati ay fil ulumil aqliyah. Ma'arif artinya al-ulum. Fil ma'arifil aqliyati ialah di dalam ilmu-ilmu rasional. Jadi disiplin pertama yang akan dibahas di dalam kitab Takribul Usul adalah tentang ilmu rasional atau ilmu logika, yaitu ilmu mantik. Jadi yang akan dibahas adalah ilmu mantik. Al-Fannusani, adapun disiplin yang kedua, fi fannil ma'arifil luwawiyati ialah di dalam disiplin ilmu-ilmu kebahasaan atau linguistik. Al-Fannusalisu adapun disiplin yang ketiga fil ahkami syar'iyati ialah tentang hukum-hukum syariat. Al-Fannur Rabi'u adapun disiplin yang keempat fil adillati ialah tentang dalil-dalil alal ahkami syar'iyati atas hukum-hukum syariat. Al-Fannul Khamisu adapun disiplin yang kelima fil ijtihadi ialah tentang ijtihad wat tarjihi dan tarjih. Jadi ada pembahasan tentang ijtihad dan tarjih
yang akan dibahas di dalam kitab Taqribul Usul ini. Wa ja'altu, dan menjadikan siapa aku fi kulli fannin, di dalam setiap disiplin, asyrata abwabin, pada 10 bab. Jadi setiap disiplin ada 10 bab. Fahtawal kitabu, maka berisi alkitabu apa kitab, yaitu kitab Taqribul Usul ini, ala khamsina, atas 50 baban, apanya bab. Sehingga secara keseluruhan kitab Taqribul Usul ini ada 50 bab. Wa qaddamtu, dan mendahulukan siapa aku fi awalihi, di dalam awalnya alkitab, muqaddimatan, pada pendahuluan, yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan, ilaiha, apa, terhadap muqaddimah. Selain ada 50 bab, ada muqaddimah juga yang ditulis oleh Imam Ibnu Juzai. Nah, muqaddimah ini penting. Wah, kenapa? Karena sangat dibutuhkan untuk memahami pembahasan-pembahasan setelahnya. Wasamaituhu, dan menamai aku hu terhadap Alkitab. Wasamaituhu, dan menamai siapa aku hu terhadap Alkitab, Taqribal Usuli ila Ilmil Usul. Taqribal Usuli ila Ilmil Usul. Ini nama kitab ini adalah Taqribul Usul ila Ilmil Usul. Wallahu, dan adapun Allah al-musta'anu, ialah zat yang dimintai pertolongan. Wallahu, dan adapun Allah al-musta'anu, ialah zat yang dimintai pertolongan. Ini adalah muqaddimah dari Ibnu Juzai. Muqaddimatul Muallif. Ini dikenal dengan Muqaddimatul Muallif. Muqaddimah yang nanti disampaikan oleh musannif ini adalah Muqaddimatul Kitab, atau nanti juga sedikit menyinggung tentang Muqaddimatul Ilmi. Karena Muqaddimah itu ada yang disebut dengan Muqaddimatul Kitab, ada yang disebut dengan Muqaddimatul Ilmi. Nah, sebelum diakhiri, wa qaddamtu fi awwalihi muqaddimatan. Muqaddimatan, pendahuluan. Nah, muqaddimah yang dimaksud di sini adalah Muqaddimatul Ilmi. Nah, ini nanti insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.